Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik dong ya, sehat selalu anak-anak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ya saat kalian harus keluar rumah. Dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer kalian. Kemudian cuci tangan kalian pada air yang mengalir. Oke, nak? Baik. Nah, pagi ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Karena kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Masih ingat dong ya, kegiatan ekonomi itu siapa saja pelakunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Kira-kira pelaku ekonomi itu siapa saja ya? Ada yang tahu? Nah, nanti akan Ibu kasih tahu siapa saja pelaku ekonomi itu. Oke? So, check it out. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita perlu tahu tuh peta konsep kita hari ini supaya mempermudah kalian apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang RTP atau rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu bisa juga disebut sebagai perusahaan, ya. Kemudian yang kedua, rumah tangga konsumen atau RTK atau biasa juga disebut sebagai rumah tangga, ya. Kemudian rumah tangga pemerintah. Terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti kita juga akan belajar tentang hubungan antar pelaku ekonomi, baik RTP, RTK, pemerintah maupun luar negeri. Nah, hari ini Ibu membatasi kita hanya akan belajar tentang rumah tangga produsen atau perusahaan dan rumah tangga konsumen. Gitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran PBL dan mengamati gambar tentang beberapa peran pelaku ekonomi, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian dengan percaya diri dan tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Lihat dua gambar berikut anak-anak. Kalian bisa membedakan dong antara gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Gambar 1 itu adalah seseorang yang sedang berbelanja sepatu di outlet atau di toko sepatu begitu, ya. Sedangkan gambar 2 ini adalah produksi sepatu gitu ya, Nak ya. Nah, nanti kalian harus tahu itu perbedaannya apa. Ya, nanti akan kita bahas saat pelajaran. Oke, berikutnya. Apa sih pelaku ekonomi itu? Peran pelaku ekonomi itu? Pengertian pelaku ekonomi secara umum yaitu perorangan atau badan yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Itu tadi perannya ada 4, diingat-ingat ya, Nak ya. Kemudian jenis pelaku ekonomi. Tadi sudah Ibu sebutkan itu. Apa saja jenis-jenisnya? 1. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga RTK. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Itu adalah jenis-jenis pelaku ekonomi. Pengertian rumah tangga konsumen. Sekelompok orang atau badan yang melakukan konsumsi, ya, Nak ya. Rumah tangga konsumen sebagai ruang lingkup terkecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Maka biasa juga disebut sebagai rumah tangga keluarga. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki dua peran,
yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang ataupun jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya, ya. Untuk mendapatkan penghasilan, rumah tangga keluarga memanfaatkan faktor produksi, yaitu misalnya tenaga kerja untuk dijual pada rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, contoh di sini. Lalu siapa saja yang termasuk dalam RTK, anak-anak? Adakah yang tahu? Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita sampai pada kegiatan pokok yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi. Kira-kira apa saja ya? Ada yang tahu nggak ya? Oke deh, kita simak bareng-bareng ya. Nah, ini dia kegiatan pokok dari rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang pertama, menerima penghasilan dari produsen yang berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan juga laba. Yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Yang ketiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar output. Pasar output itu biasa juga disebut
pasar barang dan jasa. Oke. Baik, kita lanjut. Kita masuk pada RTP atau rumah tangga produsen. Pengertiannya adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Usaha di sini atau produksi di sini tidak hanya melulu memproduksi suatu barang saja, Nak. Maksudnya di sini juga termasuk di situ adalah jasa. Jadi memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga produsen itu memiliki peran penting di masyarakat. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Misal di sini BUMN atau badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta atau BUMS, dan juga koperasi. Kalau untuk berdasarkan lapangan usahanya itu misal di sini ada industri primer, itu yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Misalnya di sini pertanian, kemudian pertambangan, juga kehutanan, peternakan, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Lalu kegiatan pokok dari rumah tangga produsen itu apa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Oh iya, bagus sekali. Nah, kegiatan pokok dari rumah tangga produsen itu antara lain yang pertama, memproduksi dan menjual barang atau jasa. Ya, Nak, karena sudah memproduksi barang, supaya barang dan jasa maksudnya, supaya barang-barang itu bisa menghasilkan keuntungan, maka harus dijual gitu ya. Setelah memproduksi barang, maka barang-barang tersebut harus juga dijual kepada masyarakat supaya mendapatkan untung. 2. Menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi. Masih ingat ya, Nak ya, faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi yang pertama itu adalah sumber daya alam, kemudian yang kedua itu bisa tenaga kerja, dan yang keempat adalah modal gitu ya. Nah, produsen itu menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh konsumen gitu untuk melancarkan proses produksi mereka. Yang ketiga, menentukan pembelian barang modal. Ya, menentukan pembelian barang modal. Dan yang terakhir adalah membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, selalu taat pajak gitu. Itu adalah kegiatan pokok dari rumah tangga produsen. Nah, hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini ya, anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan dari Bu Yani dapat memperjelas materi hari ini gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan memberkati. Bye bye.